Dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Putra Malia, Saya Alexandra, saya Nurbaini, saya Putra Masana. Di sini kami akan membawakan hasil PPT kami yang berjudul Biologi Teknologi. Yang berjudul Bioteknologi Lingkungan. Pengertian tentang bioteknologi. Secara umum, bioteknologi dapat dipahami sebagai cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang pengamatan makhluk hidup, seperti bakteri, fungsi, virus, tumbuhan, dan lain-lain, atau produk yang dihasilkan oleh makhluk hidup tersebut, seperti enzim, alkohol, dan senyawa lainnya, untuk memberikan keuntungan bagi manusia. Sedangkan secara etimologis, bioteknologi tersusun atas 3 kata, yakni bio yang artinya hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang artinya ilmu. So, bioteknologi dapat juga diartikan sebagai ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari tentang penerapan ilmu atau prinsip-prinsip dalam biologi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Alia Zani. Dampak pencemaran Dampak pencemaran bioteknologi lingkungan dan cara mengatasinya. Dampak negatif dengan penerapan bioteknologi bagi lingkungan adalah terjadi pencemaran gen, menyebabkan hilangnya plasma, menurunkan keanekaragaman hayati, tanaman transgenik dapat mengganggu ekosistem. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pengekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Lanjut. George Miller 1979 dalam bukunya yang berjudul Living in the Environment menjelaskan bahwa ada pencemaran lingkungan terhadap kehidupan dikelompokkan ke dalam 6 tingkatan. Adapun tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkatan pertama, gangguan estetika, misalnya bau. Tingkatan kedua, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan. Tingkatan ketiga, gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertama. Yang tingkatan keempat, gangguan pada kesehatan manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Tingkatan kelima, kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Tingkatan keenam, gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan atau undang-undang. Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan antara lain sebagai berikut. Pabrik tidak boleh menghasilkan produk barang yang dapat mencemari lingkungan. Misalnya pabrik pembuatan lemari es, AC, dan sprayer tidak boleh menghasilkan produk yang menggunakan gas GPG sehingga dapat menyebabkan pemetisan dan berubahnya lapisan ozon di stratosfer. Industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah, padat, cair, dan gas, sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan sudah terbebas dari zat-zat yang membahayakan lingkungan. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman. Penjelasan selanjutnya yaitu Nurlaini. 2. Penanggulangan secara teknologi. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Di Surabaya terdapat suatu tempat pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak membuang asap. Tempat tersebut dinamakan insinerator. Dampak penerapan dan perkembangan bioteknologi. Bioteknologi, terutama rekayasa genetika, pada awalnya diharapkan dapat menjelaskan berbagai macam persoalan dunia seperti polusi, penyakit, pertanian, dan sebagainya. Namun, perlu juga disadari bahwa dampaknya juga tidak sedikit. Dampak penerapan bioteknologi
lingkungan hidup, sosial ekonomi, dan kesehatan. Dampak terhadap lingkungan, pelepasan organisme transgenik berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Dengan keberadaan rekayasa genetika, perubahan genotipe yang tidak terjadi secara alami sesuai dengan dinamika populasi, melainkan menurut kebutuhan pelaku bioteknologi itu. Perubahan drastis ini akan menimbulkan bahaya akan kehancuran. Menciptakan makhluk hidup yang seragam bertentangan dengan prinsip di dalam biologi sendiri, yaitu keanekaragaman. Pengertian dan fungsi dampak terhadap kesehatan produk yang rekayasa di bidang kesehatan dapat juga menyusulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Beberapa produk bioteknologi lainnya seperti alkohol dapat disalahgunakan dibuat menjadi minuman beralkohol yang jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Thanks for watching. Assalamualaikum Waalaikumsalam.